Halo semua, selamat datang kembali di channel Matius Hermantio. Kali ini kita bakal mereview si Realme C17. Ini handphone killer. Kenapa saya bilang handphone killer? Karena Realme C17 ini memiliki penyimpanan 256 GB dan RAM-nya sendiri 6 GB. Ini harganya cuma 2 jutaan, lebih tepatnya 2.799.000. Oke, sebelum kita bahas tentang spesifikasi si Realme C17 ini, alangkah lebih baiknya kita bongkar kotaknya dulu ya. Dan kita bakal geledah-geledah dulu di bagian kotaknya. Pada bagian belakang dusnya ini ada 4 nilai jual pada Realme C17. Yang pertama menggunakan 90Hz smooth display, dan yang kedua ada 5000 mAh baterai dan 18 watt quick charge. Kemudian yang bagian ketiga ada 13 megapiksel quad kamera, dan bagian terakhir ada Snapdragon 460. Pada bagian bawah ada tertulis RAM 6 GB, informasi RAM, kemudian informasi internal 256 GB. Dan di sini tipenya RMX 2101. Dan warna yang kita review kali ini biru laut ya. Dan sebenarnya Realme C17 ini ada dua varian warna untuk sementara, biru laut dan hijau danau. Oke, kita buka bagian kotaknya ini. Di bagian depan ada tulisan "Hey, welcome to Realme Family". Seperti ini kotak kecil, dan di sini isinya ada jelly case dan juga informasi kartu garansi. Ini ada buku petunjuk pengguna seperti ini. Dan di bagian dalamnya ini lagi ada kabel charger, kemudian kepala charger. Ya, cuma itu aja isinya. Di sini kepala charger Realme C17 ini sudah menggunakan 18 watt ya. Tadi sesuai dengan di nilai jual pada kotaknya tadi. Dan ini kabelnya sudah ber-Type C. Seperti ini, sudah Type C. Dan yang paling bagus menurutku ini ada bonus jelly case seperti ini. Ya, dimana biasanya kalau kita beli handphone, apalagi itu handphone baru, biasanya kan di counter tempat kita beli itu jarang ada case yang dijual. Jadi dengan adanya bonus case seperti ini di dalam kotak, jadi lebih enak kita untuk mengamankan si handphone kita dari baret-baret atau lecet-lecet akibat kita letakkan di atas meja. Oke, kita langsung saja ke handphonenya. Nah, ini model desain si Realme C17. Pada bagian belakangnya seperti ini. Untuk warna biru lautnya saya rasa agak sedikit aneh ya. Biasa kan warna biru laut itu kan agak sedikit cerah atau terang gitu kan. Tapi di sini warna biru lautnya malah agak gelap seperti ini. Tapi ya soal warna saya rasa ini udah cakep kok. Nah, pada bagian belakangnya ini ada terlihat kamera yang menonjol posisi bentuk mengotak seperti ini. Nah, ini ada 4 buah kamera yang disusun L seperti ini, dan bagian atas ada LED flash. Nah, untuk kamera yang paling atas ini ada 119 derajat ultra wide angle. Dan kamera yang bawah alias yang tengah ini adalah kamera utamanya dengan resolusi 13 megapiksel. Kemudian pada bagian bawahnya ini ada 2 megapiksel lensa makro. Kemudian di sebelahnya 2 megapiksel black and white. Untuk soal kamera memang untuk resolusinya tidak terlalu tinggi ya, tapi kita bakal tes nanti gimana hasil dan dari kualitas kameranya ini. Oke, terlihat juga pada bagian belakang ada fingerprint di sini. Dan untuk desainnya ini mengkilap seperti ini. Namun saya rasa desain seperti ini agak meninggalkan bekas sidik jari ya. Namun saya juga ada baca-baca tadi di bagian belakang Realme ini tidak terlalu meninggalkan bekas sidik jari. Dan saya lihat seperti ini, memang kalau kita sentuh seperti ini sidik jarinya tidak gampang menempel, alias ketika kita sentuh, kita lepas, tiba-tiba ngehilang bekas sidik jarinya. Namun kalau kita gesek seperti ini, bekas-bekasnya tetap ada.
Oke, kita ke bagian depannya. Realme C17 ini menggunakan ukuran layar 6,5 inch dan desain layarnya ini disebut punch hole, di mana ada satu titik kamera di bagian dalam layarnya. Nah, untuk layarnya ini agak spesial ya, dengan harga 2 jutaan sudah menggunakan 90 Hz smooth display sesuai dengan di belakang kotaknya tadi. Namun sangat disayangkan si Realme C17 ini belum menggunakan layar AMOLED. Tapi ya tidak apa-apa, untuk kualitas gambarnya juga tidak terlalu buruk. Oke, di bagian tepi-tepinya alias frame tepinya ini masih menggunakan plastik ya. Oke, pada bagian kanan framenya ini ada tombol volume dan tombol power yang digabungkan di sebelah kanan semua. Dan di sebelah kirinya ini ada SIM tray ejector. Dan kemudian di bagian bawah ada audio jack 3,5 mm. Kemudian di sampingnya ada mikrofon. Dan di tengahnya ini ada colokan charge, tentunya sudah ber-Type-C ya. Kemudian di bagian kanannya ini ada speaker. Nah, speakernya ini masih mono, belum stereo. Oke, dari tadi saya juga penasaran dengan slot SIM-nya ini apakah hybrid atau tidak. Sini kita coba lihat ya. Oke, di sini ternyata si Realme C17 ini menggunakan triple slot, yang dimana bisa menggunakan 2 kartu sekaligus dan kartu memori. Ini menurut saya suatu keuntungan lagi, karena Realme ini sudah menggunakan internal 256 GB, masih juga bisa ditambah dengan memori eksternal. Yap, ini berarti memang handphone ini dikhususkan untuk menyimpan data atau file-file seperti itu. Oke, untuk bagian dapur pacunya, si Realme C17 ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 460 dengan kombinasi RAM 6GB dan ROM 256GB. Dan untuk bagian baterainya ini berkapasitas 5000 mAh dan support charge 18 watt dan support quick charge 18 watt tadi ya. Ya, untuk baterainya ini kalau keterangan dari link website resminya Realme, ini bisa bertahan hingga 32 jam standby kalau nggak salah ya, 32 jam. Kemudian ada juga fitur power saving mode. Jadi sekiranya handphone ini bersisa baterai 5%, dia bisa bertahan hingga 4,6 jam. Jadi ini merupakan fitur yang cukup berguna bagi kita yang sering bepergian jauh atau jauh dengan colokan charger, apalagi tidak ada powerbank gitu ya. Saya rasa untuk Realme C17 ini dengan harga 2 jutaan dan menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon seri 460, saya rasa ini handphone sudah bisa dibawa untuk bermain game, olah data, editing ringan. Ya, untuk belajar juga ini sudah paling bagus lah ya menurut saya dengan harga seperti itu. Oke, kita hampir lupa dengan kamera depannya. Untuk kamera depannya ini beresolusi 8 megapiksel. Ya, ini single kamera sih, tapi gimana dengan kualitasnya? Kita langsung coba buktikan aja dengan gambar atau hasil jepretannya. Nanti bakal saya sisipkan di akhir video ya. Oke, tadi saya ada tes bagian tombol power dan volumenya ini. Di bagian tombolnya ini emang agak kurang enak ditekan ya, agak rada-rada keras, tapi nggak terlalu keras juga sih. Dan ini saya berpikiran bahwa tombol yang seperti ini agak mudah rusak ya, karena tidak terlalu build quality-nya agak kurang bagus gitu. Tetapi setelah saya baca di link website resminya si Realme, katanya tombol power ini sudah dites hingga 200.000 kali, dan untuk tombol volumenya ini sudah dites hingga 10.000 kali. Jadi untuk tombolnya ini lebih tahan tombol power ketimbang tombol volume. Nah, itu saya kurang tahu kenapa, apa penyebabnya. Dan kemudian ada tes jatuh 10 cm
itu 28.000 kali sudah dites oleh Realme-nya. Kemudian sudah juga dites colokan jack audionya ini lepas pasang itu banyak 10.000 kali, dan juga dan untuk colokan konektornya ini juga konektor charger sudah dites hingga 10.000 kali dicolok pasang. Dan untuk tes stabilitas konektor chargernya ini sudah dites hingga 100.000 kali. Oke, nanti kalau kalian memang pengen baca-baca tentang Realme C17 ini secara lebih lengkapnya, saya bakal kasih kalian link di deskripsi ya. Oke, kesimpulannya untuk kualitas si Realme C17 ini mengisi keseharian kita, misalkan cuman sekedar buat WA, game ringan, editing ringan, dan juga untuk belajar-belajar anak-anak. Saya rasa Realme C17 ini sudah yang paling bagus di range harganya. Namun kalau misalkan kita pemain game berat atau editing berat, juga misalkan keseharian kita itu memang bekerja di handphone butuh kecepatan, saya rasa si Realme C17 ini agak kurang tepat karena mengingat prosesornya masih menggunakan Qualcomm Snapdragon seri keempat. Ya, walaupun memang dari segi penyimpanan dan juga RAM-nya itu sudah besar, tapi untuk kinerja prosesor juga berpengaruh dengan penggunaan si handphone kita. Oke, mungkin seperti itu aja review Realme C17. Jangan lupa like videonya jika kalian suka dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oke, ini untuk hasil video kamera depan si Realme C17. Bisa kalian nilai juga, ini posisi lighting ada di sebelah kiri saya, dan ini kalau lightingnya ada di depan saya gitu. Ini modelnya. Ini kalau kita backlight seperti ini, jadi cahayanya tidak terlalu rapi ya. Untuk posisi cahayanya bisa kalian nilai sendiri gimana kualitas kamera depan si Realme C17 ini. Oke, ini untuk hasil video Realme C17. Kalian bisa nilai sendiri seperti ini. Ya, ini kondisi lumayan banyak cahaya. Jadi saya rasa kalau handphone ini dalam keadaan cahaya cukup, untuk kualitas kameranya tidak terlalu buruk ya. Seperti ini.